Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar manajemen dan kali ini kita akan membahas materi tentang organisasi dan lingkungan organisasi. Kalau kita bicara mengenai organisasi, banyak definisi-definisi pastinya yang sudah kita ketahui bersama secara umum. Kita juga akan coba membahas di sini satu persatu dari beberapa ahli mengenai organisasi. Menurut Handoko, organisasi adalah sebuah proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kelompok kerja. Lalu menurut Anthony adalah organisasi merupakan suatu kelompok manusia yang berinteraksi melakukan berbagai kegiatan secara koordinasi untuk mencapai tujuan, di mana pada dasarnya bahwa individu tidak dapat mencapai tujuan secara sendiri-sendiri. Nah, secara umum, organisasi memiliki definisi sebagai suatu sarana perkumpulan yang diperuntukkan bagi sekelompok orang yang saling berkoordinasi secara struktur dan terarah untuk meraih tujuan bersama. Jadi kalau bisa kita simpulkan ini ya, bahwa organisasi itu suatu sarana perkumpulan. Kenapa perkumpulan? Karena ya di organisasi itu kan tidak hanya satu orang kan, paling nggak 2 orang. Itu sudah satu perkumpulan gitu ya, karena lebih dari 1 orang. Perkumpulan untuk kelompok orang yang ada saling berkoordinasi secara terpola, artinya terstruktur dan terarah kan dia berarti ada polanya dan punya tujuan untuk meraih tujuan bersama. Itu definisi organisasi secara umum. Nah, organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon, yang berarti adalah alat, adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Maaf. Pengorganisasian adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam organisasi. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen, serta penentuan hubungan-hubungan. Organizing yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungan satu sama lain terikat dengan hubungan terhadap keseluruhan. Jadi organizing itu dalam mengorganize yaitu menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa. Ya, jadi struktur ini diciptakan struktur ini untuk saling mensupport, saling ada kepentingan. Ya, tujuannya adalah untuk saling mensupport tujuan organisasi ya, dan ini saling mendukung struktur-struktur ini. Jadi bukan malah strukturnya menjadi berdiri sendiri punya kepentingan masing-masing, maksudnya seperti itu ya. Jadi saling ada hubungannya struktur-struktur yang dibangun dalam organisasi ini. Nah, berdasarkan proses pembentukannya, organisasi dibagi menjadi organisasi formal, yaitu organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula. Diatur dengan ketentuan-ketentuan formal, mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan masih mempunyai aturan lainnya. Dan kedua adalah organisasi informal, yaitu organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dan tujuan tidak jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tidak ada, dan hubungan-hubungan kerjanya terjalin secara individu. Jadi ini organisasi formal ya, berarti organisasi yang ya secara tanda kutip tidak resmi lah, mungkin jadi hanya kayak pertemanan saja ya, tidak dibikin organisasi yang khusus gitu ya. Nggak, tujuannya pun nggak jelas, cuma sekedar mungkin buat kumpul-kumpul aja, maksudnya seperti itu. Tapi kalau sudah mau serius ya bikinlah suatu wadah yang formal gitu ya. Punya tujuannya, punya anggaran dasar, punya anggaran rumah tangga. Organisasi akan berjalan dengan baik apabila fungsi dalam pengorganisasian dilakukan dengan baik juga. Terdapat 4 fungsi pengorganisasian. Pertama adalah appropriateness, yaitu organisasi harus mempermudah proses pencapaian tujuan. Jelas dengan adanya atau dengan niat kita membentuk organisasi, tentu kita punya tujuan bersama.
Nah, dengan adanya organisasi ini, kita berkumpul jadi satu, harapannya adalah mempermudah proses, lebih mempermudah proses ya, tidak malah lebih sulit dengan kita jalan sendiri-sendiri. Jadi, harus ada fungsi pertama adalah appropriateness dulu. Organisasi ini dibangun, harapannya adalah mempermudah proses pencapaian tujuan yang kita ingin capai. Kedua adalah efisiensi. Organisasi harus mendukung proses-proses yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Artinya tujuan organisasi secara umum kan kalau dalam sisi bisnis atau manajemen adalah mendapatkan keuntungan atau memperoleh laba gitu ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya gitu ya. Bukan berarti kita malas bergerak, tidak. Artinya kecil adalah eh, bagaimana kita bisa berbuat secara efisien. Kita bekerja dengan baik, ya, dengan benar, tapi tidak ngoyo, dan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, bukan malah kita bekerja yang males, kita berharap mengharap hasil yang besar, ya itu sudah salah gitu ya. Dalam agama Islam pun juga sudah diajarkan ya, ya kita ya memang harus beribadah, bekerja gitu ya, dan memang kerja kita insya Allah usahakan diniatkan untuk ibadah supaya juga mendapat keberkahan. Nah, dengan kita bekerja itu Allah juga pasti akan melihat usaha kita, ikhtiar kita gitu ya, dan Allah akan membalas itu dari sisi agamanya. Tapi dari pencapaian kita sendiri ya, bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang maksimal ya, bisa kita lakukan dengan smart lah ya, dengan cerdas, dengan efisien ini kita tidak harus ngoyo juga dengan pengorbanan yang maksimal juga, tapi bagaimana kita bisa bekerja secara smart, secara efisien, kita tidak ngoyo, kita bekerja dengan efisien, dengan kerja dengan benar, tapi mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu maksudnya efisiensi. Lalu adekuasi. Organisasi harus mempermudah proses penyelesaian masalah. Ya, pasti ketika ada satu organisasi, ketika ini berjalan akan selalu timbul masalah ya. Ya, namanya ini gabungan dari sekian orang, gabungan dari sekian ide, gabungan dari sekian pendapat, gabungan dari tiap orang punya akal pikirnya masing-masing gitu ya. Pasti akan ada beberapa permasalahan, baik permasalahan dari si pengelola organisasi maupun nanti ketika masalah-masalah dengan mitra ataupun dengan pelanggan gitu ya. Nah, bagaimana organisasi ini punya suatu skema untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, mempunyai skema untuk proses menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu ya, dan mudah, ada solusinya, dan solusinya itu memang pastinya menguntungkan kedua belah pihak seperti itu. Yang keempat adalah efektif. Selain tadi efisien, juga efektif. Selain memang kita mengharapkan mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan usaha yang minimal, kita juga harus efektif. Bagaimana memanfaatkan bagaimana organisasi harus bisa mewadahi proses usahanya serta proses manajemennya yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah hasil yang tadi yang maksimal ini tadi gitu ya. Nah, bagaimana cara mengorganisasi? Pertama, ketahuilah tujuannya. Ya, kita punya tujuan, kita sudah sadari tujuan kita mau ke arah mana, ya kita harus fokus ke sana. Jangan sampai lagi kita uh, berpindah-pindah. Artinya ketika kita sudah tahu tujuan ke sana, ya kita diskusikan sama-sama, walaupun ada pengembangan itu silakan. Yang jelas kita tahu tujuan kita adalah mau ke sana, mau kemana. Pengembangan itu atau inovasi atau perubahan itu digunakan untuk mempermudah atau menjadi sebagai alternatif jalannya untuk lebih mudah mencapai pada tujuan yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita targetkan dari awal. Lalu bagi-bagilah pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam sejumlah aktivitas-aktivitas komponen. Ya. Nah, namanya sudah berkoordinasi, kita sudah dalam satu wadah sekumpulan orang, ya nggak usah kita harus kerja semuanya sendiri. Kita sudah mulai bagi-bagi pekerjaannya mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akhirnya nanti diberi tanggung jawab masing-masing sesuai dengan keahliannya, sehingga masing-masing merasa punya tanggung jawab, punya kewajiban dan punya tanggung jawab gitu ya. Kelompokkanlah aktivitas-aktivitas tersebut hingga ke satu yang praktis. Nah, itu tadi ya,
mulai dibagi dan mulai dikelompok-kelompokkan ya supaya tidak tumpang tindih. Dan untuk setiap aktivitas atau kelompok aktivitas yang akan dilaksanakan supaya digariskan dengan jelas tugas yang harus dilaksanakan dan setelah itu sediakan alat fisik serta lingkungan yang dibutuhkan. Tugasnya dikasih informasi yang jelas ya kalau dari perusahaan itu ada namanya nanti aturan-aturannya ya mungkin aturan tertinggi misalnya namanya SOP lah ya, Standard Operational Procedure, dibuat aturan itu nanti turunannya ada instruksi kerja misalkan ada petunjuk pelaksana atau ada memo. Nah itu dibuat batasannya untuk kelompok A tugasnya ini dibuat ketentuan-ketentuan seperti ini. Kelompok B tugasnya ini dibuat aturan-aturannya seperti ini. Jadi mulai dibuat aturan-aturan yang semuanya per kelompok ini atau per bagian gitu. Dan disediakan alat pendukungnya. Pekerjakanlah personel yang kompeten. Nah, untuk mendukung hasil yang maksimal tadi ya salah satunya adalah memang menggunakan sumber daya yang memang dia menguasai di bidangnya gitu ya. Ya kalau terkait pengolahan masalah data informasi, ya gunakan misalkan ahli IT gitu ya. Memang dia sudah terbiasa gitu ya. Untuk masalah keuangan ya gunakan misalnya memang yang latar belakangnya lulusan akuntansi misalkan dia mengerti masalah keuangan itu. Contohnya personel yang kompeten. Delegasikan otoritas yang perlu kepada personel yang akan diberi tugas. Ada beberapa ada beberapa kondisi yang memang kita bisa memberikan delegasi kepada bawahan kita untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Artinya delegasi kita memberikan amanah atau memberikan kepercayaan kepada dia, kepada anak buah kita melakukan satu pekerjaan dengan ketentuan yang sudah kita informasikan, tugasnya dia apa saja, batasannya apa, hak dan kewajibannya apa, tanggung jawab dia apa. Artinya, misalkan kewajiban dia adalah nantinya dia akan harus memberi laporan kepada kita, laporan perkembangan dan lain sebagainya. Itu contohnya kewajiban yang harus disampaikan ketika kita mendelegasikan suatu tugas ke orang yang kita tunjuk. Nah, struktur organisasi, ini kalau kita bicara struktur organisasi, ada struktur organisasi primitif, ada struktur organisasi fungsional. Apa saja ini? Organisasi primitif yaitu di mana strukturnya biasa digunakan untuk perusahaan kecil yang tidak mempunyai berbagai macam aktivitas dan hanya memiliki karyawan relatif sedikit. Oleh karena itu, atasan dapat langsung mengarahkan dan sekaligus mengawasi para karyawannya. Kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi strukturnya hanya ya benar-benar hanya antara atasan dan bawahan gitu ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan memang yang baru berdiri atau memang sifatnya perusahaan-perusahaan yang sifatnya informal gitu ya. Bisa apalagi kalau masih satu orang ya bisa dia merangkap semuanya ya dia sebagai pemilik ya dia tidak bisa menganggap atasan karena dia nggak ada orang lain kan dia sebagai pemilik dia sebagai pelaksananya manajernya dia sebagai marketingnya juga semuanya gitu ya tapi ketika misalnya sudah ada dua orang gitu ya ya harus diatur nih siapa yang menjadi leadernya ya mungkin siapa yang menjadi di sini operasionalnya. Nah, otomatis kalau selama masih di leader dia mungkin bertanggung jawab semuanya lah terhadap laporan keuangannya, terhadap pemasarannya. Nah, si karyawan ini atau yang operasional ya eh, dia menjalankan operasional sehari-hari. Namanya menjalankan operasional ya dia eh, berjualan juga, dia menjalani administrasi di tempatnya juga gitu ya, disupport juga dengan tadi atasannya. Nah, ini yang masih primitif gitu ya. Kedua adalah fungsional. Pada organisasi fungsional, setiap manajer bertanggung jawab terhadap salah satu dari beberapa fungsi yang ada dalam perusahaan, di mana semua fungsi-fungsi tersebut secara kolektif dilibatkan dalam pencapaian tujuan perusahaan atau dalam implementasi strategi. Struktur organisasi ini digunakan perusahaan yang semakin berkembang dan jumlah karyawannya meningkat bila dibandingkan dengan organisasi primitif. Nah, ini jelas semakin berkembangnya perusahaan, semakin butuh bagian-bagian yang bisa mengisi yang bisa diisi untuk orang-orang tersebut dan juga semakin butuh penanggung jawab dari masing-masing bagian tersebut gitu ya. Kalau digambarkan strukturnya seperti ini ya jadi ada seorang pimpinan tertinggi di sini ya, yang biasanya disebut direktur, ada bahasanya ada yang direktur utama, presiden direktur atau misalkan kalau ada CEO gitu ya. Nanti ada di bawahnya ada mungkin ada dewan-dewan direktur lagi, ada direktur keuangan, direktur pemasaran misalnya seperti itu ya. Nah,
Direktur ini bisa membawahi bagian-bagian ini yang disebut dia manajer. Ada manajer lead bank, manajer umum, manajer marketing, manajer produksi. Manajer lead bank ya berarti dia akan fokus kepada timnya untuk terkait masalah melakukan penelitian dan pengembangan. Ada di sebuah perusahaan, ada dalam perusahaan itu biasanya ada namanya R&D, Research and Development. Dia terkait perkembangan sekarang, perkembangan lingkungan di luar ya, dia harus mulai terbuka, itu harus mulai melihat supaya tidak tertinggal. Jadi dia harus selalu mengamati apa yang terjadi di luar, ya harus diamati dan diteliti, dan ini ada peluang nggak untuk perusahaan itu bisa mengikuti perkembangan ini. Dan mau nggak mau pasti perusahaan kan harus selalu berubah mengikuti pola yang ada. Nah, itu salah satu tugas dari R&D, Research and Development ini. Ya, selain juga misalnya ada mungkin juga dia membawahi divisi juga atau manajer dari HRM atau HRD, Human Resource Department ya. Dia yang menangani masalah sumber daya manusia. Nah, berarti manajernya akan fokus di dua skop itu. Manajer umum. Manajer umum ini mungkin yang terkait masalah operasional ya. Ada mungkin nanti manajer keuangan terkait masalah ada keuangan dan investasi, dan juga mungkin masalah akuntansinya, pencatatannya. Manajer marketing, nah ini dia akan berarti akan fokus timnya bagaimana berjualan sehingga perusahaan ini mendapatkan pemasukan dari produk yang ditawarkan. Dan manajer produksi ini kalau yang sifat manufaktur, bagaimana dia mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi untuk nanti dikoordinasikan dengan bagian marketing untuk dijual. Nah, seluruh bagian ini kalau seperti tadi kita bahas di slide sebelumnya, ini adanya bagian-bagian ini dibangun untuk memudahkan proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Karena organisasi semakin berkembang, otomatis perlu juga pengembangan-pengembangan bagian. Dan ada yang mengontrol atau yang memanagenya. Inilah manajernya. Dan bagian-bagian ini harus saling mendukung. Dibuat harus saling mendukung. Marketing mungkin nggak bisa jualan kalau nggak ada produksi gitu ya. Sebaliknya produksi pun ketika sudah barang yang sudah jadi, otomatis harus koordinasi dengan pihak marketing untuk menjual barangnya. Misalnya seperti itu. Nah, tanpa adanya lead bank, mungkin informasi di perusahaan nggak akan tahu nih, oh kira-kira produk seperti apa yang sekarang sedang diminati nih, yang diminati oleh masyarakat. Kira-kira nanti akan ada peluang seperti apa lagi nih. Nah, itu informasi dari lead bank yang bisa nanti di implementasinya di bagian produksi untuk membuat produknya gitu ya. Nah, manajer umum ini untuk kita di support semua kegiatan ini di operasionalnya. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi bagian-bagian ini saling terkait, saling mendukung semuanya. Nah, faktor penentu struktur organisasi. Pertama adalah adanya strategi. Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Struktur harus mengikuti strategi. Ya, jadi kita membangun struktur organisasi itu juga harus melihat strategi juga. Strategi apa yang mungkin kita terapkan. Sehingga jangan sampai kita membuat struktur yang ternyata dianggap terlalu gemuk karena nggak sesuai dengan apa namanya strategi yang akan kita buat. Ya. Atau strukturnya malah terlalu kecil ketimbang nanti strategi yang mau kita jalankan di pasar. Ya. Ukuran organisasi. Ukuran organisasi secara signifikan juga memenuhi strukturnya, mempengaruhi strukturnya. Struktur organisasi akan selalu berubah mengikuti ukuran organisasi tersebut. Nah ini ya, jadi bahwa organisasi itu pasti akan dinamis, selalu berubah. Gitu ya. Ukuran organisasi juga pasti akan berubah ya. Begitu juga struktur ya. Kayak tadi kita lihat strukturnya berubah dari yang primitif ke fungsional. Yang kan untuk kemungkinan nanti yang sudah namanya fungsional itu pasti akan nambah lagi. Misalnya struktur direksinya akan berubah jadi misalnya ada dari presiden direktur dan ada direktur seperti itu. Bagiannya pun akan menambah. Yang tadi misalkan tadi 4 bagian. Oh, akhirnya misalnya dipisah. Yang lead bank dan HRD dipisah. Nanti ada lagi bagian keuangan. Nanti ada lagi yang bagian sistem informasi. Nah, itu kan berkembang terus sesuai dengan kebutuhan strategi dan juga keadaan di luar, keadaan di pasar. Mohon maaf. Teknologi
Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisik menjadi barang atau jasa. Nah, perkembangan teknologi, perubahan teknologi juga akan menuntut perubahan struktur dari organisasi tersebut, gitu ya. Apalagi namanya teknologi ini yang paling mobile, paling cepat untuk berubah, gitu ya. Lingkungan. Lingkungan sebuah organisasi terbentuk dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya karena lingkungan selalu berubah. Ya, lingkungan ini faktor eksternal pastinya ya. Dia berasal dari luar. Dan ini juga disebutkan di sini lingkungan selalu berubah juga. Jadi bagaimana organisasi juga bisa beradaptasi dengan faktor eksternalnya, yaitu faktor lingkungan ini. Bisa menyesuaikan ya, sehingga struktur organisasi pun akan pasti akan ada penyesuaian juga. Jadi ini ada empat faktor penentu struktur organisasi tersebut. Pertama, dari strategi yang akan dijalankan organisasi, lalu ukuran organisasi juga akan nanti menyesuaikan kondisi, teknologi juga nanti akan mempengaruhi struktur organisasinya karena perkembangan teknologi yang begitu pesat, begitu juga kondisi lingkungan itu juga akan mempengaruhi struktur organisasi yang harus dibuat juga harus dikembangkan. Nah, ada 4 aspek dalam penyusunan struktur organisasi. Pertama adalah aspek departementalisasi. Kedua adalah pembagian kerja. Ketiga adalah koordinasi. Dan keempat adalah rentang manajemen atau rentang kendali. Apa yang dimaksud departementalisasi yaitu suatu aktivitas untuk menyusun satuan organisasi yang akan diserai bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Kayak tadi kita dilihat di struktur yang fungsional itu kan sudah ada bagian-bagian ya. Itu dinamakan departemen-departemen. Departemen litbang, departemen umum, departemen marketing, maksudnya seperti itu. Berarti departemen litbang ya berarti dia menyusun suatu aktivitas terkait tadi saya contohkan dia melakukan penelitian dan pengembangan untuk jalannya organisasi ini supaya tetap berkesinambungan. Untuk misalnya produk-produk kira-kira apa yang menarik nih bisa ditawarkan yang sekarang pasar lagi banyak peminatnya. Nah, itu salah satu tanggung jawab dari departemen ya Litbang. Ya, ini fungsi-fungsi dari dibentuknya departementalisasi ini. Alat-alat pokok dalam departementalisasi pertama adalah fungsi. Biasanya digunakan untuk tingkat-tingkat organisasi puncak dan bagian bawah. Kedua adalah produk. Di sini menekankan pada manfaat pengetahuan khusus dan dianjurkan adanya tingkat tertentu spesialisasi. Ketiga, daerah. Hal ini dilakukan bila jarak dekat dengan kondisi-kondisi lokal ternyata memberikan keuntungan. Keempat adalah pembeli. Titik berat diletakkan atas kemampuan untuk lebih baik melayani pembeli produk atau jasa, maka sebaiknya dilakukan dengan departementasi ini. Lalu proses. Digunakan bila mesin atau alat yang digunakan memerlukan skill yang khusus untuk menjalankannya ataupun kapasitasnya demikian besar sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembagian secara organisatoris ataupun yang memiliki fasilitas teknis yang mengharuskan adanya suatu lokasi secara terkonsentrasi. Lalu kelompok kerja, pada cara ini sebuah tim tertentu diberi proyek tertentu yang dimulai dari awal sampai penyelesaian suatu tipe dan kuantitas pekerjaan tertentu. Dan terakhir adalah matriks. Ini merupakan salah satu konsep baru dalam bidang organisasi, di mana bukan saja terjadi departementasi dengan suatu dasar teknis yang sangat mendalam, tapi juga berdasarkan manajemen. Nah, kedua adalah pembagian kerja. Pembagian kerja adalah rincian tugas pekerjaan yang harus dilakukan seseorang agar setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi bertanggung jawab melaksanakan aktivitas yang menjadi beban tanggung jawabnya. Tadi ya, sudah dibentuk bagian-bagiannya, dibuat pengelompokan kerjanya, sehingga nanti akan muncul di sini tanggung jawabnya sebesar apa dari pekerjaan yang diberikan. Mohon maaf. Nah, untuk pembagian kerja ini mencakup dia harus mempunyai spesialisasi dulu nih.
ya. Hal utamanya adalah ada spesialisasi kayak tadi ya, bahwa kalau emang dia backgroundnya misalkan lulusan akuntansi ya sebaiknya ditaruh di bagian keuangan ya, memang dia mempunyai keahlian di bidang itu gitu ya. Kalau dia backgroundnya lulusan IT misalkan ya taruh di bagian IT misalkan, seperti itu. Lalu manfaat spesialisasi pekerjaan adalah menyebabkan kenaikan produktivitas. Nah, harapannya dengan dia sudah punya dasar yang kuat, latar belakang yang kuat terhadap pekerjaan tersebut dengan ilmunya, bisa menimbulkan produktivitas yang tinggi, bisa menaikkan ke produktivitas, gitu ya. Nah, dampak negatif spesialisasi adalah pada demoralisasi dari pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan dan repetitif. Nah, memang suatu saat bisa saja memang menimbulkan kejenuhan karena ketika dia hanya berada di satu tempat itu saja sekian lama muncul kejenuhan. Nah, kembali lagi di sini peran seorang manajer untuk bisa menstimulus atau merangsang supaya semangat kerja tetap terjaga, ya, motivasinya tetap terjaga. Istilah makanya kembali lagi manajer itu tidak hanya ilmu tapi juga perlu seni untuk ya salah satunya ini yang mempengaruhi memotivasi karyawan untuk selalu produktivitas terjaga dan juga mengingatkan untuk menjaga jangan sampai saking mungkin sudah lama di satu tempat eh, mungkin juga di titik jenuh akhirnya timbul hal-hal yang akhirnya negatif karena dia tahu semuanya dia jadi akhirnya punya niat yang negatif memanfaatkan kesempatan yang dia miliki karena dia punya tahu segalanya timbulnya satu kecurangan. Nah itu juga harus diantisipasi juga seperti itu ya. Selanjutnya adalah koordinasi. Koordinasi adalah proses pengintegrasian berbagai tujuan dan aktivitas pada satuan-satuan yang terpisah-pisah atau departemen atau bidang-bidang fungsional dalam satu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa ketika bagian-bagian itu dibuat, perlu adanya koordinasi, ya. Bagian produksi, koordinasi dengan marketing, marketing koordinasi dengan produksi, lead bank koordinasi dengan produksi, gitu ya. Nah, supaya ini saling saling terkait, saling mensupport supaya tidak putus nih jalannya jalannya organisasi ini ya dengan adanya koordinasi ini. Arahnya jelas yaitu untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Terakhir adalah rentang manajemen atau rentang kendali, yaitu eh, kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung kepada jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Artinya tadi bahwa bawahan itu kan diberi tanggung jawab pekerjaan dan diberi kewajiban untuk melakukan update laporan ke atasannya. Nah, di rentang kendali ini manajer harus bisa mengendalikan, mengantisipasi semua laporan dan juga menginstruksikan lagi, memberikan keputusan apa langkah selanjutnya harus dilakukan dari laporan yang disampaikan anak buahnya. Saya seperti itu. Baik, demikian pertemuan untuk hari ini. Semoga bermanfaat, bisa jadi amal jariah buat kita semuanya, bisa kita manfaatkan untuk kita pribadi ataupun lingkungan sekitar kita. Dan mari kita selalu mendoakan agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca Hamdalah, Alhamdulillahirrabbilalamin, bila hidayah wa taufik, inna siratan mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.